Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran secara virtual ini. Oke, baik. Pada pagi ini kita bertemu kembali dan kalian bertemu dengan pelajaran sosiologi lagi bersama saya dengan Budita. Oke, sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja masuk pada materi, di mana sebelumnya pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang globalisasi, yaitu tentang pengertian globalisasi, tentang proses dan faktor pendorongnya, lalu sampai pada dampak globalisasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial yang timbul akibat perubahan sosial karena pengaruh globalisasi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa minggu lalu kita telah mempelajari tentang globalisasi. Adanya nih, yang pertama adanya pengertian globalisasi. Lalu yang kedua proses dan faktor pendorong globalisasi. Lalu yang terakhir adalah dampak globalisasi. Oke, kita sebelum masuk pada materi selanjutnya, alangkah baiknya jika kita mengingat terlebih dahulu agar kita semakin memahami tentang materi tentang globalisasi ini. Nah, sedikit saja, globalisasi ini dari kata globe yang artinya bola dunia. Sehingga globalisasi ini bisa dikatakan bahwa proses mendunianya segala sesuatu. Lalu yang kedua adanya proses dan faktor pendorong hadirnya globalisasi. Nah, proses-proses ini melalui 4 saluran, yaitu adanya melalui individu, melalui kelompok, dan juga melalui lembaga sosial. Dan ada 4 faktor pendorong juga. Mungkin teman-teman bisa membuka kembali catatan minggu lalu atau bisa melihat video pembelajaran kita di YouTube ini. Lalu yang ketiga adanya dampak globalisasi. Nah, ketika kita berbicara tentang dampak, pastinya ada 2 dampak. Yang pertama yaitu dampak positif dan juga adanya dampak negatif. Nah, kita bisa menerima bahwa globalisasi ini berdampak positif bagi kita semua. Salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dan contohnya pada kali ini kita bisa melakukan pembelajaran secara daring melalui berbagai platform dan kita bisa berkomunikasi melalui media sosial dan itu adalah dampak positif adanya globalisasi. Tapi selain adanya dampak positif, kita juga menerima dampak negatifnya karena adanya globalisasi, yaitu salah satunya adalah adanya permasalahan sosial, di mana permasalahan sosial ini terjadi karena adanya berbagai perubahan yang disebabkan oleh globalisasi. Nah, untuk permasalahan sosial ini, inilah yang akan kita pelajari pada saat ini, pada pertemuan kedua kita saat ini. Oke, langsung saja. Kalau kalian membaca permasalahan sosial, apa sih yang ada di pikiran kalian? Nah, langsung kita bahas saja ya. Permasalahan sosial ini terdiri dari 2 kata,
yaitu yang pertama adanya masalah, dan yang kedua sosial. Masalah itu apa sih itu? Masalah itu masalah timbul karena adanya kesenjangan antara harapan, antara yang kita pikirkan dan antara harapan yang kita harapkan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di sini masalah ini mengacu pada suatu kondisi atau situasi atau perilaku yang tidak kita inginkan. Sehingga apa yang kita bayangkan dan apa yang terjadi itu tidak sama. Sehingga inilah yang disebut dengan masalah. Lalu untuk sosial itu apa sih? Nah, sosial ini lebih mengacu pada masyarakat, di mana kita sering mendengar bahwa kita ini adalah makhluk sosial, apalagi anak-anak sosiologi ya. Sehingga sosial ini sering sekali disebut dan kita sering juga disebut bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial ini adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Jadi kita saling melengkapi. Nah, sosial ini lebih mengacu pada masyarakat, adanya hubungan sosial, adanya struktur sosial, bahkan sampai pada organisasi sosial. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dua permasalahan sosial, yaitu yang pertama adalah kenakalan remaja. Nah, permasalahan sosial yang kita bahas ini adalah permasalahan sosial yang timbul akibat adanya perubahan sosial karena pengaruh globalisasi tadi. Nah, yang pertama adanya kenakalan remaja. Nah, sebelumnya minggu lalu itu telah memberikan tugas kepada kalian untuk membaca di buku paket dan kalian diminta untuk meringkas. Nah, hitung-hitung meringkas, sebelum meringkas pastinya kalian telah membaca. Nah, hitung-hitung kalian sudah belajar ya, sudah banyak mengetahui apa itu kenakalan remaja dan sudah banyak memahami, sudah banyak mengetahui apa yang akan kita bahas pada pagi ini. Ada yang kenakalan remaja dan juga kriminalitas. Apa saja sih contoh dari kenakalan remaja? Nah, ini ada dua gambar. Yang pertama adalah, nah ini bisa kita lihat bahwa ini adalah salah satu contoh kenakalan remaja di sekolah. Ini ada 3 orang yang berusaha untuk bolos dari sekolah pada jam pelajaran. Nah, ini tidak boleh ditiru ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh dan ini akan menjadi pelajaran untuk kita sehingga kita dapat meminimalisir untuk melakukan permasalahan sosial. Gitu. Alangkah baiknya jika kita menjadi remaja yang selalu tertib akan aturan, sehingga kita bisa aman, damai dalam hati kita juga kita selalu bahagia. Seperti itu. Nah, ini contoh yang pertama yaitu bolos sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh kenakalan remaja yang tidak pantas untuk ditiru. Tapi kalau untuk saat ini bolos sekolahnya sudah berbeda ya, karena kita hanya bertemu dalam ruang virtual. Gitu. Mungkin bolosnya ya kita bisa masuk Zoom, lalu kita tinggal kemana, kita nggak tahu. Tapi jangan ya, kita harus selalu menyimak apa yang Bapak Ibu guru sampaikan kepada kita. Gitu. Lalu yang kedua ini ada contoh kenakalan remaja. Nah, ini adalah contoh kenakalan remaja yang sering kita lihat bahkan di berita-berita di sosial media sampai masuk TV. Ini sering sekali menjadi topik untuk apa ya? Untuk dilihatkan, untuk disajikan dalam berita. Nah, ini Ibu memberikan contoh ini bukan untuk ditiru ya, tapi ini untuk pelajaran. Nah, ini tawuran antar pelajar. Nah, ini salah satu kenakalan remaja juga.
Lalu kenakalan remaja ini juga pastinya mempunyai faktor-faktor. Nah, yang pertama adanya faktor psikologi, di mana kita semua tahu bahwa masa remaja adalah masa-masa kita pubertas. Di mana masa pubertas ini merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa kedewasaannya. Kita dari masa anak-anak kita menuju masa dewasa. Nah, ini biasanya sering kali remaja-remaja ini masih mencari jati diri mereka, sehingga mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan mereka itu adalah keren, seperti itu. Seringkali seperti itu. Lalu yang kedua adanya faktor fisik, di mana adanya kondisi fisik yang tidak normal ini menyebabkan seorang remaja itu kecewa dan frustasi, sehingga dia berusaha untuk menutupi kekurangannya. Bagaimana caranya, Bu? Nah, dia berusaha untuk menutupi kekurangannya ini dengan berbagai cara. Bisa dengan kenakalan remaja seperti itu. Mungkin dengan menutupi kekurangannya itu, tapi dia merasa dia mempunyai kekuatan ya, ikut tawuran atau yang lainnya. Tapi itu tidak boleh ya. Lalu yang ketiga adanya faktor lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga ini merupakan dasar proses sosialisasi anaknya. Lingkungan keluarga ini adalah tempat sekolah anak yang pertama, yang paling dasar seperti itu sebelum anak-anak ini menuju pada sekolah bersama bapak ibu guru dan teman-teman yang lain. Nah, sehingga lingkungan ini akan berdampak pada perilaku dan kepribadian anak. Jikalau proses sosialisasi anak di lingkungan keluarga ini baik, maka anak akan menjadi baik. Tetapi jikalau proses sosialisasi anak di dalam lingkungan keluarga ini terkesan kurang baik, sehingga akan menimbulkan kepribadian dan perilaku kepada anak yang kurang baik, itu menyebabkan munculnya, bisa dapat memunculkan karena dia merasa bahwa apa yang dipelajari dalam lingkungan keluarga itu seperti itu. Nah, bagaimana sampai sini, apakah bisa dipahami? Baik, semoga bisa dipahami ya. Dan untuk kenakalan-kenakalan remaja yang saya sebutkan tadi, semoga tidak dicontoh. Ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Lalu setelah adanya faktor-faktor pendorong kenakalan remaja, kita juga mempunyai upaya untuk menanggulangi kenakalan remaja. Di mana di sini ada preventif dan ada represif. Nah, preventif ini adalah untuk pencegahan, di mana adanya kita mungkin bisa memantapkan sosialisasi dan pendidikan keluarga. Nah, lagi-lagi kembali kepada lingkungan keluarga, bahwa lingkungan keluarga ini sangat berarti untuk proses sosialisasi anak, proses membentuknya kepribadian anak seperti itu. Lalu bisa memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait perilaku menyimpang. Nah, bimbingan dan penyuluhan ini bisa didapat anak-anak ketika di sekolah melalui bapak ibu guru seperti itu. Ketika bapak ibu guru mengajar, bisa mempunyai selingan, bisa ada sedikit memberikan pesan kepada anak-anak, atau ketika masuk dalam mata pelajaran mungkin bimbingan ini bisa masuk pada mata pelajaran bimbingan konseling. Lalu yang ketiga yaitu memberikan kegiatan positif untuk memantapkan karakter anak. Nah, bisa saja bagaimana jikalau anak ini mempunyai bakat, nah itu bakatnya lebih diasah kembali. Ketika mempunyai waktu luang, mungkin anak-anak lebih diberikan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Lalu adanya represif, di mana ini adanya penegakan hukum secara tegas. Nah, mungkin ini bisa
ketika di lingkungan sekolah, ketika ada anak-anak yang menyimpang, mungkin sudah bisa langsung masuk ke dalam ditegakkan oleh guru BK, mungkin masuk dalam BK, mungkin nanti bisa diberikan hukuman atau yang lainnya. Kalau tadi pada preventif ini masih diberikan bimbingan dan penyuluhan, tetapi ketika sudah masuk pada represif, ini ditegakkan hukum secara tegas seperti itu. Lalu yang kedua yaitu mendirikan lembaga kemasyarakatan. Nah, mendirikan lembaga kemasyarakatan ini mungkin dari pemerintah setempat, seperti itu. Lalu yang terakhir, mendirikan pusat rehabilitasi dari kecanduan narkoba atau kenakalan-kenakalan lainnya. Nah, ini ketika ada kenakalan remaja yang sudah mulai menggunakan narkotika, mungkin bisa masuk pada tahap rehabilitasi. Seperti itu. Nah, di sini mungkin bisa dipahami. Pasti bisa dipahami ya, karena anak-anak semua sudah mengerjakan tugas dengan baik. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas sudah mengerjakan tugas dengan baik, tapi ya meskipun ada beberapa yang belum mengumpulkan atau telat mengumpulkan. Tapi terima kasih banyak. Cukup sekian yang sampai kenakalan remaja. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada kriminalitas. Kriminalitas ini berasal dari kata crime. Kriminalitas ini berasal dari kata crime. Nah, apa saja contoh kriminalitas? Ada dua gambar lah. Salah satunya ini adalah gambar mencuri ya. Ini ada pencuri yang dikejar oleh Pak Polisi. Ini merupakan salah satu contoh kriminalitas. Lalu yang kedua ini pencopetan. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh dari kriminalitas. Mungkin anak-anak semua harus hati-hati ya kalau memegang handphone di jalan. Atau kalau ketika di jalan mungkin handphonenya ditaruh di tas yang benar. Dan tasnya ini pun harus diamankan dengan baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti dicontoh. Ketika sesuatu ini terjadi, pasti ada penyebabnya ya. Salah satu faktor penyebab terjadinya kriminalitas adalah seperti gambar di sampingnya. Ada tempat yang sangat kumuh ini, ada anak-anak kecil-kecil dan ini ibunya. Mereka sungguh sangat kekurangan dan mereka berada dalam fase kemiskinan. Salah satu penyebab terjadinya kriminalitas adalah faktor kemiskinan, di mana karena keadaan mereka yang serba terbatas, akhirnya mereka ini memilih untuk mengambil jalan pintas, yaitu melakukan kejahatan seperti mencopet, mencuri, atau yang lainnya. Karena mungkin mereka sulit mendapatkan pekerjaan, atau sebelumnya mereka tidak mempunyai jenjang pendidikan yang cukup, sehingga mereka tidak mempunyai persyaratan-persyaratan untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan atau yang lainnya. Apalagi ketika masa pandemi seperti ini. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak yang di PHK, lalu pedagang-pedagang banyak yang kehilangan konsumennya. Bahkan sekarang ketika PPKM ini banyak tempat wisata yang ditutup, sehingga ini masyarakat banyak yang kekurangan. Sehingga pada masa pandemi ini justru juga banyak terjadinya kriminalitas. Ya, semoga kita tidak ada yang mulai kejadian seperti itu ya. Semoga aman, damai semua. Lalu faktor berikutnya itu adanya faktor kesempatan.
di mana kejahatan ini sering terjadi akibat adanya peluang atau kesempatan yang terbuka lebar. Bagaimana itu contohnya? Nah, tadi ketika digambar dalam gambar 2, di situ ada pencopet yang merebut HP seorang perempuan di jalan. Nah, ini ketika kita tidak menggunakan HP di pinggir jalan, mungkin itu tidak membuka kesempatan bagi pencopet. Nah, karena kita memakai HP di jalan, itu bisa membuka peluang untuk pencopet untuk bisa mengambil handphone seperti itu. Atau ketika kita parkir, nah kita ke toko sebuah swalayan, kita parkir, nah kita turun dari motor, tapi lupa untuk mengambil kunci. Nah, kuncinya masih ditaruh di atas motor. Nah, kalau pencuri melihat, itu dia merasa mempunyai kesempatan. Sehingga sebagai kita harus berhati-hati sendiri akan barang-barang berharga kita. Gitu ya. Jangan sampai memberikan kesempatan kepada orang-orang yang seperti itu. Lalu faktor selanjutnya adalah faktor psikologis, di mana seringkali orang ini mengalami kekecewaan atau frustasi berkepanjangan, lalu sehingga mereka melakukan hal-hal nekat untuk melampiaskan. Salah satunya adalah mereka mengkonsumsi narkoba. Nah, ini narkoba ini juga salah satu dari kriminalitas. Nah, mungkin mereka stres berat, mereka mungkin mengkonsumsi salah satu obat terlarang untuk mengalihkan stres mereka, untuk menghilangkan stres mereka secara mungkin seketika, agar seketika itu mereka bisa lupa akan permasalahan-permasalahan yang dihadapi mereka. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Kalau tidak, nanti bisa diulang kembali video ini. Baik. Lalu sekarang masuk pada upaya menanggulangi kriminalitas. Nah, di sini upaya menanggulanginya juga ada dua, seperti yang ada pada kenakalan remaja tadi, yaitu preventif dan represif. Nah, preventif tadi sebagai pencegahan, di mana ini bisa kriminalitas itu bisa diatasi oleh pemerintah. Salah satunya adalah pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Atau gimana ya? Pemerintah bisa membuat peluang kerja untuk orang-orang miskin, orang-orang yang hidup di tempat yang kumuh seperti tadi, atau melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk mereka seperti itu. Lalu yang kedua adalah rehabilitasi pemukiman kumuhan padat. Nah, tadi mungkin mereka pemukiman kumuh tadi bisa dialihkan atau dibangunkan rumah susun atau yang lainnya di pemerintah. Lalu yang ketiga adanya meningkatkan sistem keamanan lingkungan. Nah, seperti kalau di tempat-tempat sekolah pasti adanya satpam dan lain-lain. Jadi kita bisa mencegah adanya tindak kriminalitas. Lalu upaya yang kedua yaitu represif, di mana pastinya ada penegakan hukum secara tegas jikalau sudah terjadi kriminalitas. Bisa dilaporkan ke polisi, bisa ditangkap polisi atau yang lainnya. Lalu yang kedua mendirikan lembaga kemasyarakatan. Nah, seperti tadi, pemerintah bisa mendirikan lembaga kemasyarakatan. Lalu yang terakhir yaitu mengkontrol dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Mungkin pemerintah bisa mengontrol kembali dan mengevaluasi terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Itu. Ya, sampai sini bisa dipahami. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Untuk kriminalitas cukup sampai di sini.
Oke. Oh iya, Ibu mengingatkan untuk kalian absennya. Absen silahkan menulis absen di kolom komentar dengan format kelas underscore absen dan underscore nama seperti itu. Seperti ketika formatnya sama seperti nama kalian ketika Zoom, kelas, absen, dan nama. Silahkan menulis di kolom komentar ya. Nah, akhirnya setelah pemaparan sedikit materi, ini ada Ibu mempunyai sesuatu untuk kalian. For you dengan emosinya seperti itu. Ya, silahkan. Carilah contoh permasalahan sosial dari berita atau dari sosial media atau yang lainnya. Permasalahan sosial apa saja? Dari berita atau dari sosial media atau dari yang lain? Dari koran, boleh, dari berita-berita online juga boleh, dari TV juga boleh. Tetapi harus disertakan bukti ya. Nah, ini buktinya. Screenshot berita tersebut lalu sertakan di link pengumpulan tugas. Nah, link pengumpulan tugas nanti ada di description di bawah, di description box. Lalu analisis permasalahan tersebut dengan 5W1H. What, when, where, who, why, and how. Nah, contoh masalah apa saja? Permasalahan sosial apa saja? Contoh masalah apa? Nanti dapat dari berita di handphone, itu nanti di screenshot. Nah, nanti screenshotnya itu nanti disertakan di link pengumpulan tugas. Atau kalau kalian melihat dari televisi, nah itu nanti di foto, nanti bisa disertakan di link pengumpulan tugas. Nah, permasalahan sosial tersebut analisislah dengan 5W1H ya. Nah, lalu kerjakan tugasmu seperti biasa di kertas folio, maksimal 1 halaman. Ibu tidak menerima 2 halaman ya, maksimal 1 halaman. Berarti paling banyak itu 1 halaman. Oke? Lalu kumpulkan tugasmu seperti tugas minggu lalu. Nah, setelah dikerjakan di folio, nanti difoto atau di-scan dan dimasukkan ke dalam link pengumpulan tugas. Link menyusul. Enggak. Nanti link ada di description. Dan perhatikan ini, deadline-nya atau batas waktu pengumpulan tugas hari Sabtu 4 September 2021. Nah, ini pukul 8. Pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kalau lebih 1 atau 2 menit bisa diterima mungkin, tapi bisa jadi sudah tidak bisa ya. Tapi kalau sampai jam 8.10, 8.15 dan selanjutnya itu sudah tidak bisa karena batas waktu pengumpulan jam 8 malam. Jadi kalau link sudah tidak bisa dibuka atau sudah tidak bisa menerima, sudah tidak berarti sudah ditutup ya. Jadi perhatikan batas waktu pengumpulan. Nah, ya cukup sekian. Jangan lupa absen dengan tadi yang sudah Ibu katakan tadi, dan jangan lupa tugasnya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Semoga materi saat ini bisa dapat dipahami dengan baik dan semoga ilmunya bermanfaat dan kita kenakalan-kenakalan remaja tadi untuk permasalahan-permasalahan sosial yang telah disebutkan tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Tidak untuk ditiru, tapi ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Seperti itu ya. Baik, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga dapat dipahami dengan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya ya. Jangan lupa tugas dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Itu.